Gitulah, aku speechless. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Imanda dan welcome back to Beauty Love. Dimana aku membahas tentang beauty, yaitu makeup dan skincare. So buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang skincare yang sebenarnya nggak baru sih, udah beberapa bulan yang lalu. Aku juga cukup telat nyobanya, tapi ini adalah pengalaman aku pakai kandungan atau active ingredients ini, yaitu retinol, yaitu something level 1% retinol. Ini penasaran banget, tapi kenapa aku pengen coba, karena aku baru pertama kali coba retinol, dan kabarnya something level 1% retinol ini dienkapsulasi, yang mana artinya dia lebih aman dan tidak terlalu sensitif untuk kulit, terutama buat orang yang baru nyoba retinol kayak aku gitu. Jadi aku penasaran banget, pengen coba si something ini, dan langsung aja kita mulai ke reviewnya. Nah, sebenarnya retinol ini fungsinya apa? Buat kalian yang belum tahu, retinol ini memiliki banyak fungsi, hampir kayak sakti gitu. Bisa berbagai macam masalah kulit gitu, mulai dari yang kulitnya kering, hyperpigmentation, sampai yang berjerawat. Sebenarnya fungsi utamanya adalah mempercepat skin cell turnover. Jadi yang biasanya kulit kita itu beregenerasi dari 28 hari sampai 30 hari, ini bisa hanya menjadi 14 hari sampai 21 hari. Selain itu, fungsi dari retinol ini juga menstimulus pembentukan kolagen dan elastin, jadi akan bikin kulit kalian lebih terlihat plumpy dan kenyal dan segar gitu. Selain itu juga bisa menghilangkan pori-pori yang tersumbat, makanya dia bisa buat masalah kulit yang berjerawat juga, dan juga bisa menghilangkan atau memudarkan hyperpigmentasi. Jadi banyak banget permasalahan kulit yang bisa dihilangkan dengan retinol ini. Dia juga bisa menghilangkan kerutan halus dan fine line yang ada di kulit kita, membuat kulit kita jadi tampak lebih muda. Benarkah seperti itu? Oke, langsung aja aku jelasin ya. Sebelumnya aku akan jelasin tentang cara pakainya. Jadi cara pakainya ini dia bentuknya serum, jadi baiknya dipakai sebelum moisturizer. Atau misalkan kalian pakai essence, berarti setelah essence. Atau kalau misalkan kalau kalian nggak pakai essence, berarti setelah toner. Nah, perhatikan layeringnya. Kalau di sini anjurannya bisa di layering dengan hyaluronic acid, niacinamide, tapi tidak dengan AHA dan BHA gitu. Sebenarnya dari beberapa riset yang aku cari, retinol ini masih nggak masalah di layering dengan AHA gitu kan. Walaupun banyak yang bilang nggak apa-apa di layering dengan AHA, tapi jujur aku pribadi tidak merekomendasikan, karena di kulit aku sendiri pun sangat, jadinya kulitku jadi sangat sensitif gitu, kayak kepegang dikit langsung kayak ada rasa perih gitu, jadi terlalu merah atau timbul redness gitu. Jadi aku tidak menyarankan. Mungkin buat kalian yang kulitnya tidak terlalu sensitif atau udah sering pakai retinol sebelumnya, bahkan retinol yang lebih tinggi persentasenya, itu mungkin nggak masalah di layering dengan AHA, tapi kalau aku nggak menyarankan. Jadi tidak disarankan untuk dipakai bersamaan di hari yang sama, di waktu yang sama. Kalau kalian mau pakai, baiknya selang-seling. Jadi misalkan hari ini retinol, hari ini AHA gitu, atau hari ini AHA BHA gitu. Nah, jadi yang aku rasain sebenarnya setelah sebulan pakai ini, tapi aku pakainya nggak rutin sebenarnya, karena aku tuh selang-seling dengan AHA gitu. Aku pakai toner AHA. Tadinya awalnya aku mau menguji untuk pakai si something retinol ini aja dalam sebulan. Aku nggak layering dengan serum lain, atau nggak pakai chemical exfoliation lainnya gitu. Aku berusaha untuk pakai ini aja, tapi ternyata di hari kesekian aku menemukan wajahku kok kayaknya timbul whitehead gitu, timbul whitehead, agak apa ya, agak kering. Akhirnya aku putuskan untuk pakai AHA gitu, tapi dengan diselang-seling, dan dengan dipakai AHA itu hasilnya luar biasa bagi aku, maksimal banget jadinya. Jadi kulit aku tuh udah seger, lebih kenyal, terus juga lebih apa ya, lebih glowing gitu terasanya, lebih kencang juga.
Jadi kerutan-kerutan halus yang ada di muka aku yang tadinya ada kayak di bawah mata gitu, terus di sini di smile line, terus kayak wajah aku jadi kendor agak turun sebelumnya, bener-bener sekarang aku ngerasanya nggak ada itu semua. Aku jadi kayak merasa lebih muda 10 tahun mungkin. Jadi aku kayak waktu masih masa-masa lulus SMA lah ya. Aku bener-bener kerasa kulit aku tuh kayak kencang gitu, jadi kayak ketarik naik gitu. Karena aku sendiri kan pribadi kulitnya bukan yang berjerawat, jadi aku sebenarnya nggak bisa merasakan efek yang signifikan dalam soal perjerawatan. Tapi seingat aku, selama aku pakai retinol ini, aku belum pernah berjerawat sekalipun. Walaupun biasanya kalau dalam sebulan adalah kayak sekali dua kali jerawatan gitu, satu dua muncul, satu dua di hidung, biasanya di hidung atau di dagu, kayak ada aja. Tapi aku seingat aku nggak ada, dan obat total jerawat aku nggak kepake sekarang jadinya gitu. Jadi dia membantu juga untuk menghilangkan jerawat. Terus yang terasa banget di aku adalah itu sih, kulit aku jadi lebih kencang, garis-garis halus, kerutan, kendor. Aku merasa kulit aku ini sebelumnya itu kayak kendor gitu kan, kayak turun di area mata, terus di area sini itu kayak nggak kenceng. Jadi kayak ngerasa banget kayak eh ya usia-usia 25 tahun ke atas gitu kan, udah kerasa. Tapi begitu pakai ini kayak enggak, even bare face pun aku jadi lebih pede gitu. Dan untuk hyperpigmentation sebenarnya udah cukup berkurang dari waktu sebelum pakai ini, jadi tidak terlalu signifikan. Tapi yang jelas banget aku rasakan adalah dia bikin kulit aku lebih cerah. Jadi ketika bare face tuh kelihatan banget, kalau bangun tidur pakai ini itu kayak wow, cerah sekali kulitku gitu, kayak seger seger aja gitu kelihatan. Iya gitu deh. Udahlah. Tapi aku bisa lebay, tapi emang bener gitu. Tapi kalau misalkan aku kasih lihat di fotonya susah juga, karena nggak bisa terlalu kelihatan signifikan kalau di kamera, karena kan terbatas ya kalau di kamera. Apalagi ada faktor efek-efek lain kayak efek cahaya dan lain-lain, itu mempengaruhi bener-bener penampakannya. Tapi kalau dilihat langsung itu bener-bener kelihatan beda banget. Apalagi kalau misalkan kondisi muka aku lagi bare face, itu bener-bener kelihatan jadi lebih muda gitu aja sih. Oh ya, aku tadi belum kasih tahu kalau misalkan pakai something ini baiknya cukup di malam hari aja, karena dia itu sensitif terhadap sinar matahari. Jadi artinya tidak akan terlalu berpengaruh kinerjanya ketika kita pakai dia di siang hari, karena terkena sinar matahari gitu. Makanya biasanya kalau ada yang bilang kalau misalkan pakainya siang harus diimbangi dengan sunscreen dengan SPF yang tinggi gitu. Tapi karena dia dienkapsulasi, sebenarnya dia cukup aman dipakai di siang hari. Artinya nggak akan rusak kerjanya, karena dia itu bekerjanya setelah dia masuk ke dalam kulit, setelah dia meresap ke dalam kulit. Tapi tetap aku kayak lebih memilih untuk pakai dia di malam hari aja, karena udah cukup efektif dipakai di malam hari aja. Jadi siang nggak perlu, nggak masalah gitu, lebih awet kan. Jadi kesimpulannya dia bagus, dan untuk pemula yang baru mulai pakai retinol ini bisa dicoba karena cukup stabil, nggak bikin terlalu sensitif, nggak ada rasa cekit-cekit atau stingy sama sekali di muka aku, sama sekali, padahal muka aku ini termasuk sensitif. Terus untuk layering, aku menyarankan untuk tidak melayerkan dengan AHA dan BHA, dipakai dalam satu waktu gitu, dalam satu rangkaian waktu. Kalian kalau mau combine itu akan bagus banget gitu, bagus banget di combine dengan AHA dan BHA, tapi dipisahkan waktu pemakaiannya, mungkin di di selang-seling harinya, itu akan bagus banget. Jadi dia itu mempercepat skin cell turnover, si AHA dan BHA-nya itu mengikis sisa-sisa sel kulit mati yang diregenerasi oleh retinol. Bayangin muka kalian akan lebih kinclong gitu kan, lebih bersih. Itulah, aku Udahlah. speechless. Karena emang aku merasa suka banget dengan kombinasi ini gitu. Untuk hyperpigmentation, dia membantu lebih cepat pudar lagi hyperpigmentationnya. Jadi buat yang lagi struggling menghilangkan bekas-bekas jerawat atau hyperpigmentation, melasma, ini bisa membantu. Tapi pastikan kulit kalian udah tidak terlalu sensitif atau skin barrier-nya udah sehat, karena retinolnya cukup keras walaupun dia udah dienkapsulasi sebenarnya, jadi lebih stabil dan lebih aman. Nah, itu aja review aku tentang si something level 1% retinol ini yang aku suka banget.
aku jadi kayak ketagihan sama retinol, walaupun dia sebenarnya nggak aku pakai setiap hari, bahkan kadang aku cuma pakai seminggu 2 kali kalau sekarang belakangan ini, karena kayak ngerasa udah cukup. Dia cuma kayak buat sentuhan pemanis aja udah cukup banget bikin kulit aku kelihatan segar gitu, kelihatan lebih muda, lebih segar, lebih plumpy, lebih kenyal, lebih kencang, semuanya lah ya. Ya kayak gitu aja sih. Pokoknya itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Like videonya kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa follow aku di Instagram aku di @ayumanda. See you guys on my next video. Bye bye. Okay.